Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya, channel Dr. Made Hipnotis. Kali ini kita berbicara soal NPD, yaitu gangguan mental yang dari singkatan Narcissistic Personality Disorder. Jadi kelainan di mana seseorang punya ego tinggi banget, ya, punya jiwa narsistik luar biasa, tetapi yang biasanya jadi korban itu adalah pasangan hidupnya. Sehingga teman-teman biasanya sebagian besar dari kita tidak pernah tahu itu NPD karena yang merasakan tuh biasanya pasangannya ya. Sedangkan kalau pacaran biasanya sih tidak tahu kalau itu NPD. Nah, nanti kalau berumah tangga baru kelihatan seorang NPD. Bahkan korban NPD kadang-kadang mengalami depresi, stres, karena waktu pacaran harapannya pasangannya itu menjadi idola buat dirinya yang bisa membawa dia kebahagiaan, tetapi ketika berumah tangga itu justru bertolak belakang. Itu yang mengakibatkan banyak dari korban NPD itu mengalami stres, depresi, dan kecewa banget. Nah teman-teman, kita berbicara satu topik saja ya, bagaimana NPD itu bisa terbentuk. Secara teori NPD itu terbentuk sebenarnya dari pola asuh atau pengalaman masa kecil yang negatif, genetika, lingkungan, dan banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan orang tua yang NPD itu condong menghasilkan keturunan yang NPD jauh lebih besar. Sebenarnya kasus NPD ini boleh dikatakan itu adalah alam bawah sadarnya, karakternya. Nah, sama dengan orang yang mengalami depresi atau stres. Bedanya adalah seorang NPD itu memiliki karakter yang sebenarnya dia menikmati karakternya dia, karena bagi dia karakter itu justru melindungi dirinya. Nah, yang korban adalah orang lain atau pasangan hidupnya. Tapi berbeda dengan orang yang stres, depresi, cemas, anxiety, karena merasa dirinya sakit karena sifat cemasnya, depresinya. Maka orang yang mengalami depresi, stres biasanya berobat karena dia menganggap bahwa hal itu adalah hal negatif yang harus dikasih hilang. Nah, berbeda ya NPD, karena dia merasa bahwa sifat itu menguntungkan dirinya, maka dia condong untuk mempertahankan sifat tersebut. Nah, seperti ini kasih contoh. Mungkin yang disebut pola asuh itu seperti ini. Jadi ketika dia kecil gitu ya, dia berada di lingkungan yang orang tuanya itu selalu protek yang berlebihan. Bahkan ketika anak tersebut salah, malah tetap dilindungi oleh orang tuanya. Ketika dia mungkin konflik ya dengan keponaannya dia atau saudaranya, justru dia dibela. Sehingga dalam dirinya si anak ini, dia akan membentuk suatu kesimpulan atau pemikiran bahwa dirinya pasti benar, orang lain yang salah. Nah, bahaya ini kalau dia sudah menarik kesimpulan bahwa dirinya pasti benar, dirinya paling ganteng, dirinya yang paling harus dilindungi, dan ini bisa terbawa sampai dia besar. Sehingga ketika dia sudah besar, dia tidak punya empati sama sekali, termasuk kepada pasangannya yang dalam ikatan perkawinan yang harusnya justru dia sanjung-sanjung. Bahaya toh? Bahaya. Karena apa? Kalau orang punya sifat ego ya, segala sesuatu tentang dirinya, maka sakit hatilah pasangannya, karena dia berpikir kan pasangannya itu harusnya jadi satu kesatuan dengan anaknya. Maka anaknya menjadi kecewa dengan orang tua yang NPD, pasangan hidupnya juga kecewa dengan pasangannya yang NPD. Lalu pertanyaannya, dok, bagaimana kita menyembuhkan NPD? Sebenarnya menyembuhkan NPD itu tidak beda dengan menyembuhkan orang yang mengalami stres,
cemas, anxiety. Cuma kan bedanya di sini. Orang anxiety, orang stres itu dia sadar bahwa dirinya itu sakit gitu ya. Karena dirinya sakit, maka dia berobat ke dokter. Biasanya kan ke dokter psikiatri atau ke psikolog. Nah, orang NPD walaupun sama-sama gangguannya itu ada di pikiran bawah sadarnya, tapi orang NPD menikmati sakitnya dia, boleh dikatakan begitu ya. Malah kalau dia dituduh sakit, dia nggak terima. Yang dituduh sakit adalah pasangan hidupnya. Dia tahu nggak kalau pasangannya sengsara, sedih karena sifatnya dia? Ya tentu dia tahu, cuma karena dia dari kecil sudah punya pemikiran bahwa dirinya paling benar, dirinya paling ganteng, dirinya yang harus disanjung, maka yang terjadi seperti itu. Mungkin NPD ini akan kembali berubah menjadi orang normal ketika gara-gara sifat NPD-nya dia terkena masalah. Mungkin misalnya masalah yang, apalagi kalau masalah itu sampai berkenaan dengan hukum, misalnya dipidana ya, atau mendapatkan sesuatu musibah yang dikarenakan sifat NPD-nya. Nah, baru dia mulai sadar bahwa sifat NPD-nya lah yang membuat dia demikian. Nah, kalau dia sadar, kan muncul kesadaran toh, kesadaran bahwa sifat NPD-nya salah, mungkin dari situ NPD baru muncul kesadaran. Nah, cuma untuk mencari itu agak susah karena NPD itu kan suatu watak yang terbentuk dari kecil, kemudian dia selalu pintar. Misalnya, ketika dia berpasangan dengan orang lain, NPD itu sudah punya planning banget yang nanti ketika suatu hari berpisah, dia sudah siap. Dia sudah siap dengan hartanya dia, kedudukannya dia, dan pengganti daripada korbannya. Nah, yang dari sementara ketika hal itu terjadi, korbannya tidak siap. Ya, mungkin hal itu terjadi seperti ini. Ketika Anda putus dengan NPD, minggu depan NPD sudah berpasangan dengan orang lain. Anda masih sedih dalam keterpurukan. Oke, jadi intinya video ini dokter buat adalah apa yang membuat seorang NPD bisa demikian. Katanya sih pola asuh. Nah, ini dokter kasih contoh ya. Oke, tetap semangat.